sampah. Lur, Ya, Mang. kambing hilang lagi yang satu. Habis semua, Kang? Ya habis. Ini terakhir. Sore, Lur. Semangat yo, seperti aku yang sejak pagi hari sudah semangat mengupas buah kelapa tua. Ini barulah tugas pertamaku, magang di tempat pengolahan kelapa parut kering, Lur. Tugas-tugas lainnya tentu antri menanti. Oh iya, Lur. Perkebunan kelapa milik rakyat seperti ini banyak dijumpai di Kabupaten Pangandaran. Luasnya saja bisa mencapai 25.000 hektar, Lur. Nggak heran yo kalau Pangandaran jadi salah satu sentra penghasil kelapa di Jawa Barat. Bang, saya antar ke pabrik dulu ya. Iya, ya, ntar saya nyusul. Stor kelapa, Bang. Kupas kalian nggak? Pas. Oh ya. Koperasi produsen mitra kelapa iki mengolah sabut, tempurung hingga daging buahnya lengkap, Lur. Setiap hari sekitar 3.000 butir kelapa tua diolah menjadi kelapa parut kering. Daging luar kelapa tua iki masih terselimuti kulit ari. Jadi kulit arinya harus dihilangkan biar nanti hasilnya bisa putih dan bersih. Cukup diserut pakai pisau khusus seperti ini. Biasanya kulit ari hanya berakhir jadi limbah. Kalaupun dimanfaatkan hanya jadi pakan ternak ataupun diolah menjadi minyak. Tapi menurutku kulit ari kelapa iki bisa juga untuk panganan. Ya wis, tak lanjut kerja sih. Nanti aja tak pikir lagi. Sekarang daging kelapa yang sudah bersih akan dikeluarkan airnya. Lalu potong daging kelapa menjadi 6 bagian. Ini supaya mudah saat diparut nanti. Setelah potongan daging kelapa dicuci bersih, lanjut diparut yo. Parut kelapanya wis pakai mesin. Kalau manual, kapan selesainya toh? Lagi pula dengan menggunakan mesin, hasil parutan akan sama dan lebih bagus, Lur. Lur, kelapa parut kering buatan Indonesia tidak main-main peminatnya, Lur. Tiap bulan kelapa parut kering dari berbagai daerah di Indonesia dikirim ke pasar Asia, Australia, hingga Eropa. Katanya di sana akan diolah jadi beragam makanan seperti biskuit salah satunya. Iki harus disebar di mesin pengering khusus, Lur, biar kandungan airnya cepat menyusut dan kering merata. Bejo alias untung banget aku hari ini. Wis dibekali kelapa parut kering. Pak Yohan bolehin aku bawa kulit ari kelapa, Lur. Sekarang yang aku bingung, siapa yang mau buatin makanan dari 2 bahan iki, Lur? Nih, atur nuhun ini ya. Teh, Ya, iya, ada apa? ini teh, aku bawain sesuatu buat Teteh. Apa?
Tara. Apa itu? Kamu bawa sampah? Ini bukan sampah teh. Ini kulit kelapa, kulit daunnya kelapa. Sama ini tepung kelapa. Emang kamu mau dimasakin apa? Dibikin pizza, bisa nggak? Bisa, oke. Beneran? Bener, nanti kamu tunggu aja hasilnya. Oh iya. Nih. Siap. Ya. Aku tunggu ya. Ya, siap. Bahan-bahannya wis siap kabeh iki. Teh Resa akan bikin adonan untuk roti pizzanya, Lur. Pertama, harus bikin larutan ragi yang terdiri dari campuran air hangat, minyak ragi, dan gula. Dengan tambahan ragi, adonan akan mengembang besar dan bikin roti jadi enak. Sebelum dicampur dengan tepung dan garam, diamkan dulu ragine yo. Sementara itu, Teh Anissa sedang menyiapkan bahan untuk topping pizza Lur. Jangan kaget yo, memang akan ada dua jenis pizza yang dibikin, pizza topping rasa gurih dan manis. Nah, untuk yang topping gurih butuh tambahan bumbu-bumbu. Selain cabai, ada daun bawang, bawang merah, dan bawang putih. Kalau rasa manis, Teh Anissa memakai apel merah, Lur. Nah, raginya aktif, Lur. Terlihat dari terbentuknya gelembung seperti ini. Lanjut, masukkan larutan ragi ke dalam campuran terigu dan garam. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah kalis, bisa lanjut dicuekin. Maksudnya adonan didiamkan, biar adonan terfermentasi dan jadi mengembang. Untuk topping manis, carane rebus air dengan gula pasir, lalu aduk terus sampai mendidih yo. Wis meletup-letup tuh. Bariki langsung bisa beri pewarna makanan. Sekarang tambahkan kulit ari kelapa yang sudah dicuci bersih. Secukupnya aja yo, sesuaikan dengan air rebusannya. Rasa kulit ari kelapa yang tawar akan berasa manis dengan campuran air gula iki. Warnanya pun jadi berubah cakep, Lur. Saatnya potongan apel dimasukkan. Unik toh, apel direbus. Meski ndak lazim, tapi apel rebus iki punya sederet khasiat jika dimakan, Lur. Gilirannya memasak bahan untuk topping pizza gurih, Lur. Kalau ini sudah ketebak cara bikinnya yo. Yang pasti semua bumbu wajib ditumis sampai harum. Teh Anissa juga menambah jagung pipih, Lur. Baru deh masukkan kulit ari kelapa nih. Kedua bahan ini punya tekstur lumayan keras. Biar lunak, perlu dimasak dengan tambahan air, Lur. Bukan sulap, apalagi sihir. Adonannya sudah mengembang iki, Lur. Iki saatnya kelapa parut kering ditambahkan. Yang banyak teh, biar makin enak dan sehat. Teh Resa membagi adonan menjadi dua bagian karena mau diberi pewarna makanan yang berbeda. Sengaja Teh Resa mencampur pewarnanya ndak rata, biar hasil pizzanya jadi bercorak, Lur. Tinggal dicetak di loyang khusus pizza, Lur. Sebelumnya olesi loyang dengan margarin yo, biar ndak lengket saat matang nanti. Waktunya menambahkan topping di atas roti pizza, Lur. Untuk pizza manis bisa diolesi selai nanas terlebih dahulu. Sementara pizza gurih diolesi saus cabai atau tomat. Baru tambahkan masing-masing topping kulit ari kelapanya. Tinggal kasih mayones dan keju. Pizza siap untuk dipanggang. Dengan oven tangkring seperti ini, harus sering dicek yo, Lur. Pastikan pizzanya matang sampai ke dalam-dalam. Ini hasil jadinya, pizza kulit ari kelapa dengan varian rasa
manis dan gurih. Kalian mau pilih yang mana? Ya wis, tunggu aku dan teteh-teteh cicipi keduanya yo. Teh, gimana teh? Tantangan saya bisa nggak? Ya, ini udah jadi bisa. Jadi Iya. enak nggak? Enak, mari kesini kita coba. Oh iya ya, mau coba yang ini ya. Mantep iki. Makane wong Italia dengan cita rasa lokal. Roti pizza dengan tambahan kelapa parut kering iki gurih banget rasanya. Ditambah dengan topping pilihanku, pedas gurih. Kulit ari kelapanya juga masih krenyes-krenyes saat dimakan. Enak banget kelapanya. Satu kata untuk masakannya Teh Resa dan Teh Anissa. Terbaik. Gaspol, aku buru-buru soalnya Sapera dan Sanen sudah menungguku lur. Rumput iki harus sampai tepat waktu atau mereka bisa kelaparan. Rumputnya taruh mana, Mang? Oh iya Dul, ditaruh di sana aja. Sekalian nanti langsung kasih pakan kambingnya ya. Oh, langsung kasih makan kambing? Iya betul. Oh iya, Mang? Yuk. Inilah Rodatul Gurnam Farm, satu-satunya peternakan kambing perah yang ada di Pangandaran, Jawa Barat. Lokasi tepatnya di Dusun Ciberem, Kecamatan Sidamuli. Iki yang namanya Sapera dan Sanen lur, jenis kambing perah yang ada di peternakan milik Mang Sidin. Oh iya lur, ini namanya rumput pacong, asalnya dari Thailand. Tingginya bisa sampai 4 meter loh lur. Gak heran karena rumput iki hasil persilangan dari rumput gajah. Rumput pacong jadi pakan utama untuk kambing-kambing di sini. Oh iya, dari 80 kambing yang ada di sini, paling banyak jenisnya yo Sanen iki. Kambing Sanen merupakan kambing perah asal lembah Sanen di Swiss. Di negara asalnya, Sanen menjadi jenis kambing yang paling banyak diternakan untuk diambil susunya. Meski begitu, Sanen punya kekurangan lur. Mereka sulit berkembang biak karena tidak tahan dengan cuaca tropis. Makanya oleh orang kita, Sanen disilangkan dengan kambing peranakan Etawa. Hasilnya diberi nama kambing Sapera. Dul, Ya Pak, tolong itu kambingnya dimandiin ya. oh iya Pak, ini juga udah selesai, sama dulu kambingnya. Siap, aku laksanakan. Aku wis liyai mandiin kambing. Memandikan juga harus lihat cuaca lur. Lebih baik saat cuaca cerah dengan matahari bersinar terik. Soalnya habis mandi, si kambing harus langsung dijemur. Kalau bulu-bulunya masih basah sudah dimasukkan ke kandang, si kambing bisa terserang penyakit kembung lur. Dul, Ya Mang, kambing hilang lagi yang satu. kambing masih kandang nomor 3 kan? Iya betul. Ah, Tolong lepas kalian ya terus sekarang ya. itu, Mah. Ya nanti saya cariin Mang. Ya. Ntar nih sama saya aja. Ya. Kebiasaan memang nih, nggak sekali 2 kali tuh kambing kabur lur. Biasanya sih kaburnya nggak jauh-jauh dari kandang. Coba tak tengok di kebun belakang kandang. Nah, ketemu kamu Mbak.
Untung badanmu kecil, jadi masih kuat aku gendong. Dul, Ya, udah Bang. ketemu. Udah Mang, di kebun sana. Oh iya. Terus tolong ini ya, bersihin susunya ya sekalian ya. Susun pas. Ya, Oh ya, iya mau lepas lagi nih. Udah Mang, pegang dulu Mang, saya susun dah. ya udah. Sepertinya ada satu kambing yang kelupaan diperah, Lur. Mang Sidin memerah susu kambing saat pagi dan sore hari. Dalam 2 kali perah, susu yang dihasilkan sekitar 2 liter. Nah, buat yang alergi minum susu sapi, bisa menggantinya dengan susu kambing. Pasalnya, kandungan kasein atau protein penyebab alergi yang ada di susu kambing kadarnya lebih rendah dari susu sapi, Lur. Susu kambing hasil perah iki harus dipasteurisasi sebelum dikonsumsi, Lur, supaya bakteri patogennya mati, jadi aman untuk tubuh. Ditambah lagi bisa bikin susu kambing jadi lebih awet. Tips dari aku nih, Lur, cara memanaskan susunya seperti ini. Panci bawah harus diberi air, baru susu kambingnya dipanaskan di panci bagian atas. Memanaskan susu kambing juga tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai suhu 50 hingga 60 derajat Celcius. 2 cara ini dilakukan supaya bakteri baik pada susu kambing masih tetap ada, Lur. Nah, tinggal kutunggu sampai susunya dingin baru ku kasih ke Teh Wika. Teh Wika minta susu kambing bukan untuk diminum aja, Lur, tapi juga untuk diolah menjadi kue. Kuenya terinspirasi dari kue asal Meksiko yang bernama Tres Leches. Tapi kalau versi Indonesianya sih namanya jadi kue mandi susu. Unik yo namanya. Telur dan gula iki harus dikocok sampai mengembang, Lur. Sementara itu, Teh Elis membantu mengayak tepung terigu dan bahan lainnya. Teh, ini Teh, susunya udah aku rebus, udah aku dinginin juga. Oh, iya ya udah, taruh sini aja. Makasih ya. Ada yang bisa aku bantu lagi, Teh? Oh, udah. Oh ya, aku tinggal dulu ya, Teh ya. Iya. Makasih ya. Kalau adonan sudah mengembang, sekarang tambahkan susu kambingnya. Aduk lagi sampai tercampur rata yo. Sekarang tepung terigu bisa dimasukkan ke dalam adonan, Lur. Aduk sebentar, lalu tambahkan margarin cair agar kue menjadi lembut. Adonan kue mandi susu sudah jadi, tinggal tuang ke loyang yang sudah diberi mentega. Untuk memanggang adonan kue iki butuh waktu sekitar 30 menit, Lur. Saranku sih harus terus dicek yo kalau pakai oven tangkring seperti ini supaya nggak gosong kuenya. Selagi Teh Wika memanggang kue, Teh Elis membuat krim topping kue. Teh Elis membuat krimnya dari campuran mentega putih dan gula halus, Lur. Supaya mudah dihias, taruh krim ke dalam plastik yo. Tres leches diambil dari bahasa Spanyol. Tres artinya 3, Lur. Angka ini menunjukkan banyak jenis susu yang dipakai untuk membuat kue tres leches. Ada susu evaporasi, kental manis, dan susu full cream. Idenya Teh Wika nih untuk mengganti susu full cream dengan susu kambing. Kue selesai di oven. Saatnya kue ini mandi. Maksudku direndam dengan susu. Wis, langsung diolesi krim dan dihias, Teh. Lur,
Iki hasilnya yang sudah dihias. Cantik toh? Tres leches alias milk bread cake alias kue mandi susu spesial dengan susu kambing jos gandos. Kue mandi susu iki manis, lembut, dan lumer di mulut. Sembari makan, aku juga bisa sekalian nyeruput susu kambingnya. Nikmat. Wis lah, iki tak masuk ke dalam daftar kue favoritku lur. Kalau rezeki memang nggak kemana-mana yo lur. Pas lagi kelaparan, pas banget ada pisang dan talas. Bah, minta ya bah ya, makanannya bah ya. Ya cu, ambil aja, makan aja cu. Atur nuhun bah. Ini yang namanya rezeki nomplok. Habis jalan seharian langsung dapat makanan. Lagi apa kamu? Kaget-kagetin aja bah. Mau apa kesini? Saya mau cari Oh, saya udah. Saya tahu ya. Bentar ya. Apa tahu? Tahu, santai. Siapa namanya? Oh, nama saya. Oh, Heru Gudul bah. Oh, bentar ya. Emang apa tahu bah? Tahu lah. Yang kesini pasti nanyanya kayak gitu. Gak ada yang hilang kamu kesini. Emang kagak ada yang hilang bah. Saya cuma mau cari-cari yuk. Kenapa nggak bilang dari tadi cari-cari yuk gitu kesini? Ya kan saya baru ngomong baru cari-cari. Abah udah motong. Aduh gimana sih abah? Kalau cari-cari yuk tuh di bawah tuh pasti ada. Anu bah, yang di bawah tadi saya udah ke bawah bah. Udah habis dipanen orang. Terus? Makanya saya cari-cari ke atas sini bah. Ya ada makanan. Lah, Ini saya makan bah. jadi ini makanan kamu yang makan doh? Iya bah, habis lapar. Kirain karun, aduh, ini gimana? Aduh. Ya ampun abah. Walah, piye toh iki? Aku kan mau cari-cari bareng Teh Ami, malah dikira nyari barang hilang sama si Abah. Ada-ada aja. Ya. Dasar ini gundung orang buat haruhun dimakan gundung. Aduh, habis lagi. Aduh, masa iya? Susah begini ngambilnya juga. Aduh, kemananya itu si Gundul tuh ya? Duh. Hah? Ngapain di situ? Cari-cari teh. Hah? Iya di dia. Turun. Ambilin ya, Duh, tolong ambilin. Oh. Nih. Susah, saya mau ambil sendiri susah. Yang begini. Bukan, tuh. Itu tuh. Ini itu tuh, yang satu lagi yang di atas. Daunnya yang besar tuh. Oh, Iya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ini dia target hari ini lur. Batang cariwu. Tanaman liar yang tumbuh di hutan ini masih bisa ditemukan di daerah Sumedang, Jawa Barat. Bentuknya mirip talas beneng ya lur. Talas ini memang tumbuh liar di lereng pegunungan. Batangnya bisa diolah jadi makanan.
Biasanya, masakan berbahan cariwu disajikan ketika ada hajatan dan selamatan. Udah cukup dulu, udah banyak banget Ya. ini. Membersihkan batang cariwu gak susah kok Lur. Cukup bersihkan tanahnya dengan air mengalir sambil dikupas kulitnya. Yang akan diambil hanya bagian putih atau inti batangnya saja yo. Tapi jangan terlalu tebal ngupas kulitnya yo. Nanti malah hanya sedikit yang kepakai. Kalau seluruh batang cariwu sudah bersih, tinggal diparut yo. Katanya sih mau dibuat aci Lur. Opo iso yo, masa aci pakai batang cariwu? Tapi yang penting aku siapin aja lah. Soal rasa, aku tahu beres. Soalnya bikinan teh Ami pasti enak. Oh iya Lur, meski liar, tumbuhan jenis talas banyak manfaatnya. Antara lain bisa melindungi sistem saraf kita. Teh, ini teh cariwunya teh udah selesai diparut. Iya, makasihan dulu ya. Oh, ya teh. Iya. Untuk adonan cariwunya, siapkan irisan daun bawang yo. Kemudian haluskan bawang putih dan lada untuk bumbunya. Bu, ini bumbu buat adonan acinya udah selesai. Oh iya, makasih Neng. Iya, Bu. Tambahkan tepung tapioka, tepung terigu, garam dan parutan cariwu. Aduk-aduk lalu tuangkan air sedikit demi sedikit. Uleni adonan sampai kalis. Teh Ami kebagian tugas membuat bumbu kuah angin lada Lur. Ini adalah salah satu kuliner khas dataran Sunda. Nama lainnya kuah merah. Wih, pastinya pedes. Kesukaan aku banget Lur. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Kemudian tambahkan cabai merah, cabai rawit dan tomat. Ulek sampai halus semua yo. Yang nggak boleh ketinggalan itu irisan daun lada. Kuah angen lada memang identik dengan penggunaan daun lada. Inilah yang membuat aromanya sedap dan rasanya makin maknyus. Adonan yang sudah dibentuk persegi panjang, meski disiram minyak agar tidak lengket. Neng, ibu ngulu belayan ya. Ah, Bu, nangga, Bu. Adonan aci direbus sampai setengah mateng. Kalau adonan mulai terlihat transparan, bisa diangkat dan dipotong sesuai selera. Biar cantik, dipotong kotak-kotak seperti ini juga boleh. Rebus lagi adonan sampai 3/4 mateng. Jangan sampai betul-betul mateng, karena nanti akan diolah lagi bersama kuahnya. Bu, entos matang bakso acina. Oh, tos Neng. Ah, nyantas ke abi itu bidit bangskeun nya. Mangga.
bumbu halus sampai benar-benar mateng. Tujuannya supaya tidak cepat basi. Selain itu juga untuk menghilangkan bau langu pada cabai. Kalau sudah, tuangkan air dan aduk sampai bumbu rata. Kemudian tambahkan gula, garam, dan daun lada. Setelah mendidih, masukkan aci cariwu dan biarkan sampai aci matang. Akhirnya jadi juga kuah merah angin ladanya. Tampilannya benar-benar menggoda imanku, Lur. Aku jadi makin gak sabar mencicipi. Mindul, aci cariwu angin ladanya udah jadi. Sok atuh dicoba. Dul, Bu, ayo kita coba. Wah, kuahnya jos gandos, pedes seger. Cocok banget sama acinya yang kenyal gurih. Dua sajian khas Jawa Barat kalau diinovasikan begini ternyata cocok banget, Lur. Meski cariwunya sudah bercampur dengan aci, tapi masih ada rasa segar dan serat-serat halusnya. Aduh, yang ini nih. Oh, yang begini mah? Iya, itu satu lagi. Yaudah kali. Ini nih, yaudah. Saya kali yang sini mah ya. Teh Titin minta tolong aku untuk cari gasir atau jangkrik tanah. Ada juga yang menyebutnya kasir. Biasanya kasir paling suka hidup di kebun-kebun atau sawah. Mereka membuat sarang berupa lubang di dalam tanah. Sarang kasir bisa ditandai dengan gundukan tanah yang menggunung di atasnya. Carinya yang teliti, Lur, supaya nggak ada yang kelewat. Dapat juga, Mang. Kasir seringkali dianggap sebagai hama pertanian, jadi masih banyak yang belum mengolahnya. Padahal kasir mengandung protein tinggi. Katanya sih lebih tinggi dari daging sapi, Lur. Mang, udah banyak nih, Mang. Dan Balik yuk. ayo. Banyak nggak betah? Banyak. Udah satu aja, Mang. Iya. Lumayan pegel juga nyari kasir, Lur. Kayaknya enak kalau ngemil yang seger-seger. Pas banget iki. Mangga-mangganya sudah mulai berbuah. Kalau gitu tak manja dulu. Dul, ini air panasnya. Lah, ininya kemana ya? Nah, ini kasirnya. Dul, 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 Dul. Ya, Teh. Kenapa naik ke atas? Ini Teh ngalap mangga. Ya udah turun sini. Oh, ya Teh, ya Teh. Ya. Bentar, Teh.
Ini mangganya mau diapain? Ini buat seger-seger teh. Mau dirujak? Iya teh, mau dirujak biar seger. Ya udah, saya bikinin. Tapi Beneran teh? Iya. Ya, makasih teh. Tapi itu kasirnya dikerjain. Oh, ya teh, ya teh, ya teh. Sebelum diolah, masukkan kasir ke dalam air panas sambil diaduk supaya semua bagian kasir terendam. Gede-gede telur. Ukuran kasir memang sangat besar kalau dibandingkan jenis jangkrik lainnya. Kalau airnya sudah hangat, lepas bagian sayapnya, kaki, dan sungutnya. Setelah itu, sangrai kasir sampai kering. Selanjutnya, tumbuk kasir sampai benar-benar halus. Teh, ini teh, tepung kasirnya udah jadi teh. Mana coba lihat? Oh, Makasih ya, Dul. rujaknya udah jadi belum? Belum, sebentar lagi ya. Ya, belum jadi. Yaudah teh, tinggal yuk. Ya. Selama ini, biasanya warga hanya menggoreng kasir sampai kering. Itu sudah wenake pol. Tapi kalau dijadikan bakso, pasti makin maknyus yo. Bumbu baksonya sederhana wae lur. Hanya pakai bawang putih, bawang merah, dan lada. Tumbuk ketiga bahan sampai halus. Untuk adonan baksonya, campurkan tepung tapioka, daging, bumbu halus, dan telur. Aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian taburkan tepung kasir dan uleni lagi sampai kalis. Untuk bumbu rujaknya, ulek kasar cabai rawit, cabai merah, dan garam. Tambahkan gula merah, asam jawa, dan terasi. Panaskan air sampai mendidih, lalu masukkan bumbu rujak dan masak sampai mengental. Neng, udah bikin pincanya? Udah teh? Ya udah, nanti teteh yang irisin ya. Iya teh. Kali ini yang mau dibikin bukan bakso biasa lur, tapi bakso tumpeng jumbo. Adonannya terbuat dari daging dan tepung kasir. Kalau isinya pakai mozzarella dan kuah kinca. Gimana lur? Bikin ngiler toh bakso kasir yang disiram kuah kinca rujak iki? Aku sudah gak sabar pengen nyicipi. Wih, mantep ya. Dalamnya ada keju mozzarellanya. Seperti dugaanku, rasane jos gandos. Tambahan tepung kasir membuat cita rasa baksonya makin gurih. Padahal nggak menggunakan banyak bumbu loh. Apalagi dimakan dengan kuah kinca rujak, pedas manis asem. Baksonya yang legit cocok banget dengan kuah kinca yang lembut dan buah-buahan yang garing.